Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pidi, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Saifanora dari SMK Negeri 1 Sigli, dan juga rekan saya, Herawati dari SD 3 Bernun, dan saya Novi Andriani dari SD 2 Ujung Rimba, dan saya Ratnawati dari SD Negeri 3 Bernun. Selamat menyaksikan. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi begini, Bu Nora kan nanti akan melakukan coachingnya. Sebelum kita melakukan coaching, boleh nih saya mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi sebagai kegiatan awal hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya, pada coaching hari ini, coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Nora memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespons setiap pertanyaan yang Bu Nora ajukan. Jadi pertanyaan saya sekarang itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan hari ini, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara khusus pada coaching kali ini? Memberikan pertanyaan berbobot dan juga memberikan kehadiran guru. Begitu ya. Yang terakhir nih Bu, apa indikator yang akan Ibu Nora capai dalam proses coaching nantinya? Dengan adanya kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, saya ingin nanti coach saya itu bisa mencari solusinya sendiri dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Jadi seperti itu Bu ya. Oke, baiklah Bu Nora. Jadi seperti itu dulu percakapan kita sebelum Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Ibu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Maaf nih Bu, mengganggu sebentar Bu. Iya, apa-apa. Ini Bu, saya mau menceritakan masalah saya sedikit Bu. Silakan apa ya? Kira-kira apa nih? Di kelas saya tadi dapat teguran dari kepala sekolah. Saya sebenarnya tidak melaksanakan tugas tiket yang sudah disepakati. Di sini saya tidak menulis guru yang telah datang di tiket Bu. Kira-kira hambatan apa yang membuat Ibu tidak menulis tiket? Bu, saya sebenarnya saya merasa tidak enak hati dan kesalahan teman-teman dari Bu. Jadi saya merasa saya menginginkan mereka sadar dengan kesalahan mereka. Mereka malu dengan tingkah laku mereka karena mereka tidak disiplin. Jadi kalau mengobati kan Ibu tidak melakukannya karena merasa mereka itu harus bisa merasakan sendiri kesalahan mereka yang lakukan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini, apa kelebihan yang Bapak Ibu rasakan? Kita tidak mencatat keselamatan itu lain. Saya merasa memang seperti itu. Jadi dengan saya tersebar seperti itu, saya merasa mereka dengan
tidak enak dengan saya gitu Bu. Kira-kira menurut Ibu, kalau misalnya tidak menulis di buku keselamatan guru, apakah mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa telah melakukan kesalahan? Kalau saya pikir tidak juga sih Bu, malah dengan saya tidak mencatat keterlambatan mereka di buku tiket, mereka malah tidak sadar atau itu tidak menimbulkan motivasi untuk mereka untuk meningkatkan kedisiplinan mereka untuk datang lebih tepat waktu Bu. Saya setuju dengan Ibu. Semua kesalahan yang kita lakukan bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya supaya mereka bisa lebih baik lagi. Jadi, menurut Ibu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Seperti itu. Yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah, saya akan meminta maaf karena telah membuat banyak kecewa, dan saya untuk kedepannya saya juga akan melaksanakan tugas tiket saya sesuai dengan peraturan yang berlaku Bu. Berarti Ibu akan memulai kepala sekolah dan menceritakan apa yang terjadi ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengatakan saya akan melaksanakan tugas tiket sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu menulis setiap guru yang telah datang baik itu teman dekat ataupun siapa itu tanpa memandang teman dekat atau tidak itu dan tanpa merasa tidak enak. Bagus Ibu seperti itu. Kan saya juga dalam tahan kasar ya Bu ya. Jadi maksudnya rencana Ibu itu sangat bagus ya, seperti itu. Semoga bisa terrealisasikan dengan baik dan ada perubahan kedepannya seperti itu. Dan menurut Ibu, bagaimana nih hasil refleksi kita hari ini? Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini bersama saya? Ya karena setelah melakukan coaching bersama itu saya merasa lebih lega, merasa beban yang ada di hati saya itu tidak mengganggu lagi pikiran saya Bu. Jadi saya juga dapat mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasikan dengan baik Ibu, dan insya Allah nanti ke depan kalau ada waktu bisa dilaksanakan kembali apa pembahasan selanjutnya yang telah direalisasikan. Seperti itu Ibu. Bu, terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Iya Bu Nora, tadi kan sudah melakukan coaching nih. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah untuk saya tidak lancar Ibu, karena saya juga menerapkan proses jasa. Iya, menurut saya pun sudah bagus ya. Tadi saya sempat mengamati Ibu telah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot serta membantu rekannya menemukan solusi. Terus yang terakhir Ibu, ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nora kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching hari ini, saya kedepannya ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi dari masalah dari fungsi saya sendiri. Oh begitu ya Bu. Semoga ke depan kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Ya, juga bisa membantu rekan-rekan kita ya Bu ya. Iya. Ya. Oke, demikian observasi kita hari ini. Semoga coaching hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu. Iya, sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Novi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kita hari ini coach dan coaching. Jadi di situ saya akan menilai dan mengamati rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga si coachee-nya merespon tanggapan Ibu. Habis itu kalau prinsip coaching di antara kemitraan, harus ada kreatifnya, memaksimalkan potensinya. Habis itu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Novi, Ya, Bu. kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama saya akan melakukan kehadiran penuh. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif dan dengan menerapkan mindful listening, Bu. Ya, bagus ya, mindful listening. Ya, itu untuk kompetensinya ya. Ya, Bu. Pertanyaan keduanya saya akan menanyakan kompetensi apa yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini yang terakhir Bu ya. Iya, Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Novi capai dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan kuci saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan. Jadi dia bisa mencari solusinya sendiri setelah dia melakukan coaching ini, Bu. Ya, bagus ya. Dia bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri ya. Habis itu dia bisa menyelesaikan persoalannya. Bagus sekali Bu. Jadi untuk hari ini pra observasi kita cukup di sini dulu. Ibu Novi boleh melakukan coaching terhadap coaching. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, sama-sama. Bismillah. Makan dulu, Bu. Baik, Bu. Bu Novi, boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini kira-kira ingin bicarakan, Bu. Begini, Bu, saya barusan mendapat teguran dari kepala sekolah karena saya tidak mencatat nama-nama guru yang terlambat di buku piket di saat saya bertugas. Oh, gitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak mencatat keterlambatan guru lain? Saya merasa tidak enak, Bu. Merasa tidak enak dengan mencatat keterlambatan guru tersebut di buku piket. Saya ingin mereka itu menyadari kesalahan mereka sendiri. Seperti itu. Makanya saya tidak mencatat di buku piket. Jadi, Ibu berharap dengan jadi tidak mencatat keterlambatan guru tersebut, mereka itu akan merasa sadar dengan sendirinya, Bu. Iya, saya merasa mereka lebih nyaman seperti itu. Karena saya berpikir dengan bersikap seperti itu, saya tidak menyinggung perasaan guru yang lain. Kira-kira apa kelebihan yang dirasakan ketika Ibu tidak mencatat keterlambatan guru lain, Bu? Tidak menyinggung perasaan mereka, Bu. Nah, jadi dengan Ibu tidak mencatat keterlambatan guru lain, nah kira-kira mereka akan sadar tidak dengan kesalahan mereka? Kan seharusnya kita mencatat sebagai seorang guru atau guru kan kita mencatat keterlambatan guru lain di guru. Nah, kira-kira dengan Ibu tidak mencatat mereka akan sadar tidak? Saya pikir tidak juga sih, Bu. Karena kenapa? Malah kadang kalau misalnya saya tidak mencatat, itu kan secara tidak langsung saya memberikan mereka peluang untuk terlambat lagi. Nah, jadi kalau misalnya saya mencatat, otomatis kan mereka tuh udah menjaga-jaga biar nggak terlambat. Karena ketika tulis di buku piket, otomatis kan udah nampak di situ, Bu, seperti itu, Bu. Dan disiplin mereka untuk masuk ke sekolah. Nah, saya setuju dengan Ibu. Semua kesalahan yang kita lakukan bisa menjadi pelajaran kita untuk kedepannya supaya
masuk kerja seperti itu Bu. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dan mendoakan semua berjalan lancar dengan sesuai rangkaian ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Melakukan coaching ya dengan Ibu Nora. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum kita menutup nih bincang-bincang kita hari ini, saya akan mengaju kembali beberapa pertanyaan kepada Ibu Novi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator capaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan mengikuti alur tersebut coaching saya bisa menyampaikan atau memberikan atau mendapatkan solusinya dengan sendirinya Bu. Oke, baik sekali Bu Novi. Menurut saya sebagai observer pada saat ini, saat melakukan coaching tadi antara Ibu Novi sama Ibu Nora sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan proses alur tirta, sesuai dengan yang kita harapkan. Sudah berusaha menggali si coach ya, menggali coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu Nora bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan proses coaching pun sudah berjalan dengan sesuai prinsip-prinsip coaching. Oke, baik Bu Novi, pertanyaan terakhir ini ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Novi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin memahami lagi cara melakukan proses tirta sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan baik. Saya akan melakukan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching ini berjalan dengan lancar. Oh begitu ya. Baik, bagus sekali. Semoga kan Bu ke depannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian aja observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk Ibu, untuk semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini Bu, sebelum kita memulai coaching hari ini, sebagai kegiatan awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bersama Bu Hera. Iya Bu, baik. Jadi pertama-tama saya akan menunjukkan bit penilaian. Nah, bagaimana bit penilaian kita hari ini? Oke Bu. Oke Bu, silakan. Oke. Pada coaching kita hari ini, coach nanti akan saya amati. Iya. Saya akan menilai sesuai dengan bit penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Bu Hera memberikan pertanyaan bobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi bagaimana pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Nah, seperti itu, penggunaan, proses mapping, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik, saya akan mengajukan satu pertanyaan. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Iya, kompetensi yang akan saya hadirkan dalam coaching kali ini yaitu yang pertama saya akan melakukan penghalian penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Habis itu pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan di antara yang tadi? Lebih khususnya. Yang lebih khusus itu saya akan mengembangkan mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti ada dua ya. Iya. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Saya menginginkan coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalannya. Jadi ibaratnya indikator yang ingin dicapai dalam proses coaching ini berarti dengan coachingnya dapat memberikan solusi untuk dirinya sendiri seperti itu ya. Iya. Seperti dan bisa mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Oke Bu Hera, demikian dulu. Jadi nanti kita praobservasinya kali ini dan silahkan Bu Hera melakukan proses coaching dengan coaching. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Oh iya, sama-sama. Sukses Bu ya. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Ratna. Ya silakan duduk Bu. Iya. Maaf Bu. Iya, ada apa nih Bu Ratna? Maaf Bu ya. Mungkin saya mengganggu waktu Ibu. Iya, nggak apa-apa. Ini Bu, saya kan ada masalah nih Bu sedikit. Iya, Mungkin kita ingin berbagi sebentar. boleh Bu. Bu Ratna ada permasalahan apa yang ingin diceritakan? Ini Bu ya. Sebenarnya nggak serius sekali, tapi kemarin kan Bu di supervisi, jadi ada pengawas masuk. Terus? Ada pengawas masuk, jadi saya kena tegurannya Bu. Kena teguran yang seperti apa Bu Ratna? Ini Bu, karena kan kemarin saya di PBM-nya, di proses belajar mengajarnya tidak menggunakan buku teks. Emangnya kenapa Bu Ratna tidak menggunakan buku teks? Itulah Bu, karena kan sejujurnya bukan saya menyampaikan untuk anak-anak, saya mengajar itu menggunakan sumber dari perpustakaan. Iya. Habis itu saya ada pakai video juga, video untuk lebih anak-anak nyaman untuk menerima pembelajaran. Habis itu ketika saya menyampaikan seperti itu sama pengawas dan supervisi saya itu tadi agak tersinggung. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, selama ini apa yang Ibu Ratna lakukan dalam proses belajar mengajar? Itulah Bu yang tadi saya ceritakan kemarin pas masuk pengawas. Yang pengawas lihat cuma saya menggunakan buku dari perpustakaan. Ya. Habis itu cuma saya kasih nama video sama anak-anak. Biar anak-anak nyaman aja, saya kira seperti itu. Cuma karena mungkin saya nggak menggunakan buku teks Bu ya. Oh, bisa jadi. Emang mengapa Bu Ratna tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya kan Bu kemarin untuk memudahkan siswa, karena siswa lebih termotivasi dan menurut saya udah udah mengacu pada kurikulum itu sudah berhasil saya pikir. Oh, sebenarnya sih bagus ya Bu kita menggunakan berbagai referensi. Terus waktu Ibu Ratna menggunakan referensi lain selain buku teks, bagaimana hasil belajar siswa? Apakah sudah mencapai target? Sepertinya belum Bu, karena kan karakter siswa berbeda-beda belajarnya. Makanya waktu itu nilainya agak rendah semua Bu. Oh begitu. Belum maksimal ya. Jadi di sini kan nampak ya Bu kalau siswanya belum fokus, ada yang belum maksimal, berarti kita di sini tahu kalau buku teks itu perlu kan. Dan kemarin juga seperti itu supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks. Mungkin maksud dari pengawas seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Iya. Jadi menurut saya Ibu mungkin merasa tidak nyaman dalam supervisi kemarin ya. Iya. Karena tidak menggunakan buku teks, mungkin argumentasi Ibu yang menyinggung perasaan si pengawas dalam memperingatkan Ibu menggunakan buku teks. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya Bu, kita menggunakan berbagai sumber juga nggak apa-apa. Cuma coba untuk kedepannya menggunakan buku teks. Terus ke kepala sekolah tahu nggak ya tentang
masalah hari ini? Cuma Bu, kira-kira saya dipanggil nggak ya sama kepala sekolah? Kalau saya sih ini untuk refleksi saja sih Bu, Ibu persiapkan diri sendiri saja. Jikapun ditegur, mungkin kepala sekolah akan memberikan refleksi yang positif, masukan yang positif untuk meningkatkan kompetensi ke depannya. Mudah-mudahan seperti itu Bu ya. Ya. Terus ini Bu, apa yang sudah Ibu sampaikan apa itu gagasan ke depannya atau strategi Ibu ke depannya itu seperti apa nanti? Saya kan Bu berniat untuk menemui beliau, kepala sekolah, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberi solusi juga untuk saya. Lalu apa yang harus Ibu persiapkan untuk kegiatan itu? Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas juga bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Lalu proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nanti seperti apa? Apakah masih menggunakan apa tadi media-media lain atau menggunakan buku teks atau mau dibarengin aja semuanya? Iya, saya maunya berbanding semuanya Bu ya. Setelah saya memakai buku teks, ada sumber lainnya, walaupun sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, karena siswa saya sudah nyaman dengan itu, tapi buku teksnya tetap saya gunakan. Terus langkah yang akan Ibu ambil sekarang itu kan udah tepat nih menggunakan berbagai media. Saya setuju dengan ide Ibu. Mudah-mudahan kedepannya nanti siswanya lebih termotivasi ya Bu ya. Iya Bu, syukurlah Bu, sekarang saya udah merasa lega sekali. Karena jujur saya Bu ya, waktu mengambil dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan, saya takut Bu, karena takut salah langkah. Ya, syukurlah ya kalau Ibu sudah merasa lega. Terus rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan kegiatan tersebut? Untuk kali ke depan, kalau dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Ya. Kemudian Nah, sebelum kita tutup di bincang-bincang kita hari ini, Ibu Hera, saya ingin menanyakan sesuatu sama Ibu Hera. Mengajukan beberapa pertanyaan. Iya Bu, baik. Jadi kan Ibu sedang melakukan proses coaching tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu kegiatan coaching terkait indikator capaian yang Ibu inginkan? Pada saat saya coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan serta tanggung jawab, sehingga dengan mengikuti alur tersebut dapat menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi serta ide-ide barunya sendiri begitu. Iya. Berarti kan oke. Jadi menurut saya sebagai observer tadi, pada saat Ibu melakukan proses coaching, di situ saya melihat antara Ibu Hera dengan Bu Ana sudah melakukan namanya proses coaching melalui alur Delta seperti itu kan. Jadi di situ juga Ibu menggali pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu bilang kemarin waktu kita praobservasi. Habis itu Ibu juga pertanyaan berbobot menemukan solusi dan kuncinya juga menemukan solusi sendiri dari pertanyaan Ibu. Ya. Dan habis itu coaching berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Iya. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hera kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi cara melakukan proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik gitu. Oh iya, berarti nanti kedepannya Ibu mau lebih meningkatkan lagi Iya. seperti itu ya. Oke, Ibu. Dan semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan
menyelesaikan proses coaching ini dengan baik lagi ya Bu. Ya, demikian observasi kita hari ini dan semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi Ibu dan juga bagi Ibu Ratna. Ya, seperti itu. Baiklah kalau gitu saya akhiri dulu Bu ya. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Nah Ibu Ratna, hari ini kita melakukan coaching ya. Nah sebagai kegiatan awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya sama Bu Ratna. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Iya. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Ratna memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana Bu Ratna merespon terhadap coachee-nya dan menanggapi pertanyaan dari coach-nya ya. Nah, kira-kira nih Bu Ratna, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama saya akan melakukan kehadiran penuh, habis itu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya baik Bu. Jadi Ibu akan melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan akan melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah yang ketiga nih Bu, yang terakhir. Iya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Ratna capai dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi persoalannya. Jadi Ibu maunya nanti setelah selesai coaching ini, coachingnya Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalannya tersebut ya. Iya, iya. Ya, baik Ibu Ratna. Demikian praobservasi kita kali ini dan silahkan Bu Ratna melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya sama-sama Bu Ratna. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Iya, apa? Boleh minta waktunya sebentar Bu? Aduh, saya bantu nih. Kenapa wajahnya murung sekali? Ini Bu, saya mau curhat. Saya punya masalah. Sebenarnya bukan masalah yang besar sekali sih. Apa yang bisa membantu saya? Bisa, masalahnya apa Bu? Jadi beberapa hari yang lalu saya kan itu supervisi. Jadi waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu. Tegurannya yang bentuk bagaimana nih Bu? Ini jadi waktu mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas itu mengumpul saya dan waktu saya menjelaskannya beliau jadi tersinggung. Oh gitu bukan. Jadi sebelumnya proses mengajar Ibu dalam bentuk apa? Langkah-langkahnya. Biasanya sih saya banyak menggunakan referensi, berbagai referensi ini Bu. Buku-buku dari perpustakaan, artikel, video. Itu pun biasa saya gunakan karena saya tidak melenceng dari kurikulum, itu juga mengacu pada kurikulum. Oh makanya pengawas itu mungkin tersinggung karena Ibu tidak memakai buku teks. Iya. Jadi kalau menurut Ibu tadi, mengapa tidak menggunakan buku teks? Kenapa harus Jadi, menggunakan media Bu?
menurut saya bukan, nggak apa-apa sih kita menggunakan media-media lainnya. Yang penting kan ini eh, pencapaian target kita dalam menyampaikan materi itu tercapai. Terus juga tidak melenceng dari kurikulum. Habis itu saya memakai beberapa video, juga menayangkan beberapa video, dan anak-anak juga senang. Ya, sudah bagus Ibu pembelajaran Ibu kalau seperti itu. Jadi bagaimana hasilnya? Apa dalam mengajar Ibu bisa mengetahui karakter si siswa itu atau bagaimana cara belajarnya? Memang sih ada yang berbeda. Cuma ada beberapa sih Bu yang memang anak-anak yang kurang paham ya Ya, dalam materi pembelajaran itu, ada yang beberapa yang kurang fokus. itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin pada mungkin arahan dari pengawas kemarin adalah buku teks itu menggunakan sumber belajarnya lebih luas wawasannya, jadi tidak berpedoman pada internet terus. Saya kira juga seperti itu sih Bu. Kenapa saya nggak kepikiran seperti itu ya? Jika saya dapat menyimpulkan dari tadi kita sudah bertukar masak, mungkin untuk kedepannya saat supervisi itu ibu tidak menggunakan cara ibu lagi. Mungkin bukan tidak menggunakan, ibu boleh menambahkan buku teks untuk pedoman ibu sebagai kedepannya lebih menarik sehingga bisa membuat pengawas atau kepala sekolah tidak mudah tersinggung dengan media kita. Iya ya Bu. Kira-kira nanti saya ditegur kepala sekolah nggak ya? Mudah-mudahan enggak. Saya harap juga begitu Bu. Saya nanti kan nggak enak sama kepala sekolahnya. Jadi kalau menurut ibu untuk kedepannya apa yang harus disiapkan? Eh, saya sih berniat menemui pengawas ya ataupun kepala sekolah untuk mencari solusi ini. Mungkin dia bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, lalu kalau langkah-langkah kedepannya udah bagus ya ibu mengambilnya. Habis itu kalau langkah yang ibu ambil ini yang tepat sekali. Saya setuju dengan ide ibu tadi. Ibu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah. Iya. Syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Rencananya sih saya akan tetap menggunakan berbagai media, dan juga saya akan menggunakan buku teks sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Lalu siapa yang perlu ibu hubungi? Mungkin saya akan menghubungi baik itu kepala sekolah ataupun rekan sejawat itu. Kapan nih kegiatan ini dilakukan? Mungkin minggu depan ya Bu. Minggu depan ya. Iya. Ya, itu ide bagus ibu minggu depan. Semoga untuk kedepannya ibu lebih masalah itu terselesaikan dan ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tanpa dihantui rasa ketidaknyamanan. Iya, amin Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Udah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lebih lega, dan semoga nanti guru-guru juga bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Ya, setelah ibu coaching dengan saya hari ini, apa yang dapat ibu simpulkan? Ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu kritik dan saran menjadi masukan untuk memperbaiki kekurangan serta meningkatkan kompetensi kita. Ya, baik ibu, bagus sekali. Tetap semangat dan harus sportif ya. Iya, melakukan coaching ya dengan Ibu Hera. Nah, sebelum kita tutup nih, saya ingin berbincang-bincang kembali dengan Ibu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching
coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan mengikuti alur Tirta tadi, saya dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dan ide-ide barunya sendiri. Oke, Ibu. Baik ya Bu, menurut Ibu, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya, sehingga Ibu Hera bisa menemukan masalahnya, menemukan idenya atau solusinya sendiri terhadap permasalahan yang Ibu Hera dapatkan di sekolah ya. Nah, yang kedua Ibu, menurut saya juga sebagai observer pada coaching yang dilakukan tadi, Ibu sudah melakukannya dengan baik dan proses alurnya pun sudah ada. Dan Ibu Hera pun sudah mendapatkan solusinya dengan sendirinya. Dan Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu Hera mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Hera hadapi. Dan yang kedua, yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ratna kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin memahami lagi cara melakukan proses kita, alurnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.